Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar pembahasan materi dan soal-soal biologi. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, silakan teman-teman bisa melihat atau mempelajari video-video mengenai pembahasan materi dan soal-soal biologi, khususnya UTBK dan ujian mandiri pada video yang sebelumnya. Telah kami buat banyak video mengenai pembahasan soal-soal dan materi UTBK dan ujian mandiri. Silahkan bisa berkunjung di channel YouTube kami. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini di video ini kita sudah menyediakan beberapa soal untuk kita bahas, gitu ya. Nah, di antaranya nanti perhatikan sama teman-teman yang akan kita bahas pada video kali ini ada 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang DNA, diminta menjelaskan struktur DNA dan komponennya. Yang kedua ada sel neuroglia, ini bagian dari sistem saraf yang menjelaskan tentang fungsi dan macam-macam neuroglia. Terus ada konsep cloning. Nah, di video sebelumnya juga ada pembahasan soal tentang cloning. Jadi bisa dikombin sama teman-teman ya. Jadi menjelaskan proses dan tahapan pada cloning. Oke, terus yang keempat sistem peredaran darah ini ya, peredaran darah tertutup diminta menjelaskan dan contoh hewannya apa. Nanti kita juga akan singgung sistem peredaran darah terbuka ya. Dan yang terakhir itu soalnya mengenai alga. Nanti diminta menjelaskan peran dari alga dan contoh di setiap anggota kelompok alganya. Ya, oke. Baik teman-teman, untuk soal yang pertama mengenai fungsi atau menjelaskan struktur dari DNA dan komponennya, ini dia kita akan lihat soalnya ya. Oke, kita akan lihat soalnya. Ini dia. Oke, baik. Di soal yang pertama, teman-teman, ini dia berbicara tentang soal mengenai sebab akibat, gitu ya. Nanti sebab akibat itu nanti kalau betul pernyataan, terus yang pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul, dan nyambung, itu jawabannya A, yang kayak gitu ya. Terus kalau misalkan pernyataan A betul, pernyataan yang B-nya yang di bawahnya betul, tapi tidak nyambung, itu B. Pernyataan di atas betul dan pernyataan di bawah salah, C. Kebalikannya, pernyataan di atas salah, di bawah betul, itu D, gitu ya. Terus pernyataan atas dan bawah dua-duanya salah, itu E, seperti itu ya. Oke, itu aturannya di UTBK untuk menjawab soal yang sebab akibat. Jangan lupa ya. Baik, soal nomor 1, teman-teman, ikatan antara dua untayan DNA. Katanya kan DNA memang dua untayan ya, double helix. Yang memiliki lebih banyak jumlah GC, jadi katanya kalau DNA-nya lebih banyak yang mengandung guanin dan sitosin, maka dia itu katanya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antara dua untayan DNA yang banyak mengandung adenin dan timin. Betul salah? Nanti kita akan bahas, gitu ya. Nah, ini kita lihat sebabnya. Sebab pasangan GC memiliki 3 ikatan hidrogen dan pasangan AT memiliki 2 ikatan hidrogen. Ini alasannya kenapa GC lebih kuat katanya dibandingkan AT ya. Oke, kita akan bahas dulu. Nah, berbicara tentang konsep DNA, teman-teman, bahwa DNA itu dia merupakan tempat penyimpanan informasi genetika, gitu ya, yang nantinya akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, gitu kan ya. Nah, adapun struktur dari DNA itu dia terdiri dari untayan benang polinukleotida. Jadi atas banyak poli dari nukleotida. Sedangkan satu nukleotida di dalam DNA-nya, teman-teman harus tahu bahwa di dalam satu nukleotida, bagian terkecil dari DNA, gitu kan ya, dia itu di dalamnya ada tiga ikatan. Yang pertama ada ikatan fosfat, ada gula deoksiribosa atau gulanya itu dia gula pentosa, ingat-ingat gitu ya. Jadi di dalam nukleotida itu ada tiga komponen. Satu fosfat, yang kedua gula deoksiribosa atau gula pentosa, ingat-ingat
gitu ya. Dan yang ketiga adalah salah satu dari basa nitrogen. Gitu ya, dari satu rantai ada basa nitrogennya, rantai yang lain pun ada basa nitrogennya. Gitu ya. Itu dia konsep yang pertama. Nanti kita akan lihat dari struktur ya. Nah, konsep yang kedua, model bentuk double helixnya DNA itu dia ditemukan oleh Crick dan Watson gitu ya. Ini dia penemunya. Dia menemukan model struktur dari DNA gitu, di mana DNA itu memang dia itu helix beruntai ganda atau tangga tali terpilin gitu ya, helix ganda. Jadi dia ada dua rantai yang spiral gitu ya. Nah, dengan ibu tangga, jadi ibu tangga di samping kiri, samping kanannya terdiri dari rantai gula dan fosfat, berarti kiri dan kanannya. Sedangkan nanti kita lihat anak tangganya sendiri, itu dia terdiri dari pasangan basa nitrogen. Jadi bentuknya itu seperti itu ya. Jadi yang ibu tangganya kiri dan kanan itu tuh ada gula dengan fosfatnya. Sedangkan anak tangganya dia itu merupakan pasangan basa nitrogen. Oke, ya, nanti kita perjelas di struktur. Oke, konsep yang ketiga, sifat dari DNA itu teman-teman yang harus diketahui bahwa jumlah basa adenin, dia pasti akan sama dengan jumlah dari timin. Sedangkan guanin jumlahnya akan sama dengan sitosin. Itu konsep dari struktur DNA. Kenapa Pak bisa sama? Sebab adenin dengan timin itu berpasangan. Guanin dengan sitosin dia berpasangan. Otomatis kalau diminta jumlah, pasti adenin dan timin akan sama jumlahnya. Sebab dia berpasangan. Pun dengan G dan C. Gitu ya, dikarenakan dia berpasangan, maka jumlahnya akan sama. Gitu. Yang kedua, pasangan adenin, nah ini dia, timin gitu kan ya. Nah, adenin dengan timin ini dia membentuk dua ikatan hidrogen. Jadi A dengan T memang dia berpasangan. Nah, pasangannya itu diikat oleh ikatan hidrogen. Berapa jumlahnya? Antara A dengan T itu dia ikatan hidrogennya ada dua. Sedangkan sitosin dengan guaninnya dia memang berpasangan G dengan C ya. Nah, diikatnya itu oleh tiga ikatan hidrogen. Jadi bentuknya seperti ini. Ada tiga ikatan hidrogen. Otomatis, jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih rentan terjadi mutasi, maka hubungan antara A dengan T gitu ya dibandingkan G dengan C. Kenapa? Sebab G dan C dia lebih kuat ikatannya dibandingkan A dengan T. Gitu ya. Duh, maaf. Yang ketiga, sebuah nukleotida selalu memiliki ujung 3 di mana ujung 3 itu dia berakhir dengan gugus OH. Gitu ya, ingat-ingat. Jadi kalau ada struktur DNA dengan ujung 3, pasti ujungnya itu dia namanya OH. Nah, gitu ya, gugus hidroksil. Dan ujung 5 itu dia merupakan ujung dari keberadaan fosfat di situ. Gitu ya. Nah, sehingga dalam double helixnya DNA, menurut modelnya Watson dan Crick itu, jadi terdapat satu buah pita di mana pergerakannya itu dari 3 bergerak ke 5, maka pasangan pita yang lainnya berbalikan. Gitu ya, dari 5 bergerak ke 3. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Nah, ini dia. Nah, ikatan hidrogen antara timin dengan adenin itu dia dua ikatan hidrogen. Nah, sedangkan ikatan hidrogen antara guanin dengan sitosin itu ada jumlahnya ada 3 ikatan hidrogen. Ini dia fosfat, ini dia gulanya, dan ini adalah basa nitrogennya. Gitu ya. Jadi, yang saya warnai ini fosfat, gula, dan basa nitrogen segini saja yang ini, maka ini kita sebut sebagai nukleotida. Gitu ya, bagian terkecilnya dari DNA. Berapa dari gambar ini nukleotida? Ini dia satu nukleotida, ini juga sama, satu nukleotida, dan ini satu nukleotida. Jadi ada 4 nukleotida ini. Gitu ya. Nah, sedangkan struktur dua rantainya, jika yang satu rantai dia pergerakannya dari 5 bergerak ke 3, maka pasangannya itu kebalikan. Pergerakannya itu dari 3 bergerak ke 5. Gitu ya. Di mana ujung 5 itu adalah ujung fosfat dan ujung 3 itu adalah gugus hidroksil atau ujung OH. Gitu ya. Seperti itu. Berarti ini jumlah nukleotidanya berapa dari gambar ini? Ini 1, 2, 3,
4. Nah, ini juga ada 1 gitu ya, 2, 3, 4. Jadi 8 kalau yang ini jumlahnya. Seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya berdasarkan konsep yang telah kita jelaskan, pertanyaan pertama itu jawabannya adalah, ini saya kurungin semuanya. Maksudnya apa? Pernyataan di atas betul, pernyataan di bawah betul, dan dia nyambung, gitu ya, saling menjelaskan, ada hubungan keterkaitan. Maka jawabannya adalah A, gitu ya, nomor 1 ini. Seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 2. Baik, di soal nomor 2, teman-teman, tentang sel neuroglia gitu ya. Kita akan lihat siapa sel neuroglia ini. Oke, kita akan perhatikan. Nah, soal nomor 2 masih soal sebab akibat. Aturannya tadi sudah saya sebutkan ya untuk menjawab soal sebab akibat. Nah, neuroglia katanya dia berfungsi membantu neuron, neuron itu sel saraf, teman-teman, dalam mentransmisi rangsangan. Oke, pernyataan pertama betul atau salah? Nanti kita bahas. Sebab neuroglia membantu membentuk mielin dan menjaga homeostasis. Oke, ini pernyataan kedua, apakah betul atau salah? Kita bahas. Siapa sel neuroglia itu, teman-teman? Maka di konsep pertama, teman-teman harus tahu bahwa terdapat dua komponen sistem saraf, teman-teman, di dalam tubuh kita itu. Satu, ada neuron, yang kedua ada neuroglia. Gitu ya. Nah, kalau neuron, teman-teman sudah tahu bahwa dia merupakan struktur yang kompleks dan merupakan sistem komunikasi utama tubuh manusia. Sel saraf, gitu kan ya, yang memiliki berbagai macam bentuk. Jadi sel saraf di dalam tubuh kita, gitu ya, untuk sistem komunikasi itu dia neuron. Sedangkan neuroglia, teman-teman, dia merupakan tempat suplai nutrisi dan proteksi pada neuron. Jadi temannya neuron ini, dia yang mensuplai nutrisi, dia yang memproteksi, melindungi sel-sel neuron. Dari apa? Nanti kita akan bahas. Gitu ya. Itu dia adanya neuroglia, perannya seperti itu. Itu peran umum. Nanti ada peran khususnya akan saya sampaikan. Oke, konsep yang kedua. Nah, berbicaranya neuroglia, teman-teman, dia merupakan unsur gitu ya, seluler dari susunan saraf gitu, yang tidak menghantarkan sistem saraf. Jadi dia memang perannya bukan untuk menghantarkan sistem saraf. Sebab kalau berbicaranya sistem saraf nanti berbicara neuron. Hanya neuroglia itu membantu gitu ya. Membantu siapa? Membantu neuron. Oke, nah jumlah neuroglia nanti dia akan bertambah seiring dengan aktivitas dari neuron. Jadi kalau neuronnya dia sibuk, maka neuroglianya akan bertambah drastis, gitu ya. Nah, sekitar 90% dari sistem saraf pusat SSP, teman-teman, nanti bukanlah neuron. Jadi 90%-nya itu bukan neuron, tetapi dia merupakan sel glia atau kita sebut sebagai neuroglia 90%-nya. Berarti kan lebih banyak daripada neuron ini ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman, nah ini dia peran khususnya. Jadi fungsi atau peran khususnya dari neuroglia, selain yang tadi ini peran umum di sini ya. Yang pertama dia menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron. Nah, sudah disinggung tadi ya. Jadi yang memberikan nutrisi untuk beraktivitasnya neuron di dalam komunikasi antar sel gitu ya. Itu dia adanya neuron. Terus adanya nutrisi yang diberikan oleh neuroglia. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan tubuh gitu ya, cairan dalam hal ini gitu ya. Jadi ada perannya di dalam homeostasis, menjaga keseimbangan gitu ya. Oke, terus dia membentuk selubung mielin. Jadi mielin yang ada di dalam sel saraf atau di dalam neuron itu yang menutupi sebagian tubuh dari neuron, itu mielinnya itu dia dibentuk oleh neuroglia gitu ya. Sedangkan kan mielin itu selain proteksi, dia itu kan sifatnya sebagai isolator gitu ya. Saat kapan dia akan berperan mielin ini ketika ada rangsangan cepat. Jadi impuls sarafnya itu tidak dialirkan dari dendrit badan sel ke akson, tapi dari dendrit badan sel loncat-loncat. Gitu ya. Nah, kenapa si impuls bisa loncat-loncat? Di situ di dalam aksonnya itu mielin gitu dia berperan sebagai penutup saat impuls yang dibutuhkan sangat cepat gitu ya. Oke, gerak refleks misalkan gitu ya. Mielin akan berperan sebagai isolator di situ. Akibatnya impuls jadi loncat-loncat gitu ya. Oke. Terus
berpartisipasi di dalam transmisi. Nah, ini sinyal sistem saraf. Jadi membantu dia memang neuroglia itu tidak ada nanti hubungannya dengan penghantaran sistem saraf, tapi dia membantu berpartisipasi, membantu si sel sarafnya, neuronnya di dalam transmisi sinyal, gitu ya. Hanya membantu saja. Oke, nah yang terakhir ini dia konsepnya teman-teman. Konsep umumnya teman-teman secara umum terdapat 4 jenis neuroglia. Nanti 4 jenis ini teman-teman bisa perhatikan dari gambar. Kita akan sekalian lihat gambarnya lah ya. Oke, nah ini. Yang pertama ada mikroglia, teman-teman. Mana mikroglia? Ini dia mikroglia. Jadi bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, neuroglia bertipe mikroglia itu dia merupakan tipe dari glia yang merupakan bagian dari sistem imun. Kalau yang mikroglia bentuknya begini, bagian dari neuroglia yang berperan di dalam sistem imun, gitu ya. Di mana adanya? Di sistem saraf pusat, di SSP, gitu ya. Bisa di otak ataupun di sumsum tulang belakang, gitu. Yang kedua, tipenya itu, macamnya itu, jenisnya itu ada yang berjenis oligodendrosit, yang ini. Kalau oligodendrosit, yang ini yang buletannya, gitu ya. Nah, yang nempel pada sistem saraf atau neuron. Nah, kalau yang oligodendrosit teman-teman dia merupakan sel yang berperan untuk membentuk itu ya, untuk membentuk selubung mielin. Nah, tadi ya kalau misalkan ada yang ditanyakan, neuroglia itu dapat membentuk selubung mielin loh. Ah, neuroglia yang mana? Itu adalah jenisnya oligodendrosit. Di mana khususnya oligodendrosit itu yang ada di sistem saraf pusat. Gitu ya. Terus ada bertipe astrosit. Nah, ini yang astrosit. Oke, bentuk astrosit seperti ini lebih besar astrosit itu ya. Sel yang paling banyak di sistem saraf pusat itu astrosit, dia berfungsi untuk menyatukan antar neuron. Jadi satu neuron dengan neuron lain-lain disatukan oleh astrosit, gitu ya. Selain itu, astrosit juga dia berperan dalam perbaikan cedera otak, gitu ya. Terus berperan di dalam aktivitas neurotransmitter. Jadi nanti berbicaranya pelepasan neurotransmitter itu dia dibantunya dalam aktivitas neurotransmitter berhubungan dengan astrosit, gitu ya. Oke. Terus yang terakhir adalah ada sel apendium. Ini dia jenis dari neuglia, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, oke, yang warna pink, yang ini ya. Oke, dia merupakan sel yang mempunyai silia, ada silia-silianya di bawah ini ya, ada silia-silianya. Terus gerakan dari silia ini dia ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrospinal, cairan di dalam sistem saraf pusat, itu ya di seluruh ventrikel otak. Itu dia peran dari sel apendium atau apendial, itu ya bagian dari neuroglia juga itu. Nah, seperti itu teman-teman berbicaranya konsep pengetahuan mengenai neuroglia. Nah, berarti apa ini jawabannya? Jawabannya teman-teman, pernyataan yang atas betul, pernyataan yang bawah betul, tetapi tidak ada hubungan gitu ya. Jadi pernyataan satu itu tidak dijelaskan oleh pernyataan yang kedua. Jadi dua-duanya dua konsep yang berbeda, tetapi masing-masingnya benar gitu ya. Menjelaskan tentang dua-duanya itu fungsi. Jadi tidak sebab akibat gitu ya. Dua-duanya menjelaskan fungsi. Jadi betul-betul tetapi tidak ada hubungannya, maka jawabannya yang seperti ini adalah B. Gitu ya. Oke, siap. Terus nomor selanjutnya, nomor 3. Kita akan lihat nomor 3. Oke, ini dia nomor 3 tentang konsep cloning, teman-teman. Kita akan lihat gitu ya. Nah, di soal nomor 3 juga sudah disinggung di video yang sebelumnya, hanya pertanyaannya ini dia berbeda, teman-teman, tapi konsepnya sudah kami jelaskan di video sebelumnya secara lengkap, gitu ya. Nah, namun kita akan tambahkan di soal ini. Domba Dolly katanya teman-teman di soal ini dia merupakan hasil cloning melalui teknik rekayasa. Oke, yaitu dengan cara apa? Oke, kita ulas sedikit mengenai domba Dolly berhubungan dengan teknik rekayasanya. Ya, baik. Nah, teman-teman berbicaranya domba Dolly, dia merupakan memang hasil dari proses teknologi, gitu ya, teknologi bioteknologi dengan teknik rekayasa, di mana cloning sendiri dia merupakan metode untuk menghasilkan keturunan, gitu ya. Nah, metode untuk menghasilkan keturunan, di mana keturunan yang dihasilkan dari cloning yang perlu diingat teman-teman dia identik, berarti 100% sama, gitu ya. Nah, secara genetik tentunya dengan induknya, ya, induk yang kita ambil.
Nah, pada tahun 97 teman-teman ada peneliti dari Skotlandia yaitu Ian Walmut dengan Kate Campbell yang ini teman-teman itu ya dari Roslin Institute. Dia berhasil mengawinkan gitu ya, apa namanya melakukan sebuah percobaan di mana dihasilkan seekor domba yang kemudian diberi nama Dolly. Nah, ini yang hasil cloning yang dia lakukan tanpa seksual, tanpa kawin gitu ya. Ini dia konsep cloning itu vegetatif gitu ya. Jadi tanpa kawin. Nah, bagaimana cara melakukan prosesnya? Ilmuwan tersebut mereka melakukan percobaan dengan, nah ini konsepnya nih, memasukkan inti sel somatik domba satu yang diambil tah inti sel somatik intinya inti sel somatik bukan selnya inti sel atau nukleusnya sel somatik domba apanya. Nah, dalam hal ini diambil adalah sel kelenjar susu di mana sel kelenjar susu itu dikarenakan dia sel somatik maka dia diploid atau 2N gitu ya. Nah, dikemanakan? Nah, si inti sel ini dimasukkan ke dalam opum domba, di mana opumnya sebelumnya sudah dikeluarkan inti selnya. Nah, inti sel opum digantikan oleh inti sel somatik, gitu ya. Yang terlebih dahulu tuh dihilangkan intinya, seperti itu. Maka terbentuk opum dengan inti sel somatik 2N. Jadi ketika opum sudah di dalamnya ada inti 2N, maka seolah-olah opum akan merespon begini. Oh, saya sudah terfertilisasi. Maka akibatnya secara konsep opum dia otomatis akan bermitosis beberapa kali. Gitu ya. Nah, jadi morula, blastula yang seperti itu di konsepnya ya. Nah, dari 277 kali percobaan yang dilakukan oleh Ian ini gitu ya, oleh peneliti ini, maka menghasilkan 13 kehamilan. Dan dari 13 kehamilan itu hanya satu yang berhasil dilahirkan pada tahun 97 itu gitu ya, yang diberi nama dombanya itu adalah domba Dolly. Nah, gambarnya itu seperti ini gitu ya. Jadi sel inti sel telur diambil dikeluarkan, ini berarti opum inti selnya dikeluarkan, terus digantikan inti sel opum itu oleh inti sel somatik, gitu ya, digantikan. Lalu seolah-olah nanti opum akan merespon bahwa dia sudah terfertilisasi, nanti dia akan melakukan proses pembelahan. Ketika jadi morula, blastula, nah pada tahapan blastula ini dimasukkan kembali ke dalam rahim si domba, gitu ya. Nantinya dia akan hamil blastula, gastrula, gastrula, nanti dia apa namanya membentuk organogenesis gitu ya. Jadi fetusnya itu ya udah domba lagi gitu ya. Nah, yang dikenal dengan nama domba cloning yaitu domba Dolly dalam hal ini. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya namun untuk soal nomor 3 ini dia pilihan 1, 2, 3. Jadi untuk menjawab A, teman-teman jika 1, 2, 3 betul. Menjawab B, 1 dan 3 betul. Menjawab C, 2 dan 4 betul. Menjawab D, 4 saja yang betul. Nah, kalau misalkan mau jawab E, berarti semuanya betul. Gitu ya. Nah, dalam hal ini setelah kita jelaskan materinya, maka jawaban yang nomor 3 itu adalah 4 saja yang betul. Berarti dodol atau D yang betul. Gitu ya, jawabannya D. Jadi konsepnya teknik rekayasa cloning itu dia pemasukan inti sel kelenjar susu, susu domba tentunya ya sebagai donor ke dalam sel telur yang intinya telah dirusak atau dihilangkan terlebih dahulu. Gitu ya, yang nantinya menghasilkan embrio. Seperti itu ya. Oke, itu jawaban untuk nomor 3. Oke, untuk jawaban nomor yang keempat, kita akan bahas soal selanjutnya, yaitu soal yang keempat mengenai sistem peredaran darah tertutup. Oke, baik. Nah, di soal nomor 4 ini diungkap tentang sistem peredaran darah, teman-teman. Sistem peredaran darah itu dia ada dua, namun yang ditanyakan di soal nomor 4 adalah contoh dari atau hewan yang termasuk memiliki sistem peredaran darah tertutup. Oke, apa-apa kita bahas dulu ya semuanya. Nah, konsep yang harus teman-teman kuasai yang pertama bahwa sistem peredaran darah itu dia disebut juga sebagai sistem kardiovaskuler gitu ya. Di mana sistem organnya berfungsi dia memindahkan zat gitu, memindahkan zat ingat-ingat ke dan dari sel gitu ya. Jadi diedarkan untuk apa? Salah satunya mengedarkan oksigen atau gas gitu ya, mengedarkan nutrisi gitu. Nanti itu peran dari adanya sistem peredaran darah. Nah, sistem ini juga dia bisa membantu menstabilkan suhu gitu ya, suhu tubuh juga pH itu bagian dari sistem homeostasis. Itu dia konsep yang pertama.
Nah, konsep yang kedua bahwa sistem peredaran darah nanti yang pertama ada yang disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup atau terbuka dulu yang ini kita bahas gitu ya. Yang terbuka artinya apa? Artinya teman-teman kalau disebut sebagai sistem peredaran darah terbuka artinya nah dalam peredarannya teman-teman darah dan cairan yang di dalamnya itu gitu ya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada dalam pembuluh darah gitu ya. Artinya darah menuju ke jaringan tanpa melalui pembuluh. Makanya disebut terbuka. Akibatnya dia beredar ke seluruh tubuh tanpa ada saluran yang mengedarkannya. Jadi langsung dia ke seluruh tubuh gitu ya, tanpa melalui sebuah pembuluh. Makanya disebut sebagai sistem peredaran darah terbuka gitu ya. Nah, konsep yang ketiga, teman-teman, sistem peredaran darah terbuka ini, teman-teman, terdiri dari apa? Jelas, yang memompanya satu jantung yang merupakan pusat peredaran darahnya, gitu ya. Oke, terus sejumlah sinus atau rongga. Jadi, nah inilah rongga. Dan yang terakhir nanti sejumlah arteri. Jadi, dari jantung ke sinus ke arteri, dari arteri ke seluruh tubuh langsung tanpa ke saluran lagi. Gitu ya, tanpa ada saluran lagi. Jadi langsung ke sel-selnya tanpa ada vena. Di sini nggak punya vena, makanya disebut sebagai sistem peredaran darah terbuka, gitu ya. Darah dengan cairan yang lainnya dia langsung nempel pada sel-sel tubuhnya, gitu ya, beredar di sel-sel tubuhnya. Nah, adapun sistem peredaran darah terbuka ini dia terdapat apa namanya jenis dari arteri, 4 jenis arteri. Jadi setelah jantung, sinus langsung ke arteri. Arterinya apa saja? Ada arteri optalmik, itu arteri yang ada di mata, ada 2 arteri yang ada di antena, ada 2 arteri yang ada di hati, dan ada arteri dorsal abdominalis. Jadi ada di bawah gitu ya, di perutnya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sedangkan teman-teman berbicaranya sistem peredaran darah tertutup, maka sirkulasi darahnya ke seluruh tubuh itu dia melalui pembuluh-pembuluh darah dan tidak keluar dari pembuluh, terus ada di pembuluh. Nanti pada saat waktunya berkenaan dengan sel, dia berhubungan dengan sel, lalu di kapiler gitu ya, dia ada pori lalu bertukar di situ gitu ya, ada pori jadi lewat pori kalaupun keluarnya gitu ya. Nah, pada sistem peredaran darah ini darah diedarkan melalui arteri dan kembali ke jantung, lalu kembali ke jantungnya itu lewat vena, jadi tanpa dia keluar gitu ya, dia balik lagi ke jantungnya lewat pembuluh lagi, yaitu pembuluh darah vena gitu ya. Gitu dia, itu disebut tertutup. Nah, adapun contohnya yang ditanyakan di soal adalah contoh. Nah, ini hewan yang termasuk ke dalam sistem peredaran darah terbuka. Apa? Udang gitu ya, moluska dan juga serangga. Jadi apa namanya kelompok-kelompok serangga itu dia dominannya seluruhnya itu dia sistem peredaran darahnya terbuka, gitu ya. Terus sedangkan hewan yang termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup itu dia ada annelida atau cacing tanah, teman-teman. Terus ada Pisces atau ikan, ada amfibi, katak gitu ya, reptil, alves, ini dia apes, terus dia semua jenis dari mamalia itu dia sistem peredaran darahnya tertutup. Jadi jawabannya yang termasuk ke dalam hewan peredaran darah apa namanya ini hewan yang memiliki peredaran darah tertutup gitu ya. Jawabannya, maaf, ini belalang itu dia terbuka, gitu ya. Nah, jadi yang tertutup itu maksudnya di sini kecuali, gitu ya, kecuali belalang. Jadi yang ditanyakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 jawabannya. 1, 2, 3 ini, yang ini, gitu ya. Ini adalah A, sistem peredaran darah tertutup. Nah, kalau misalkan yang 4 ini, yang saya tutupi, yang 4 ini dia sistem peredaran darah terbuka gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Yang tertutup itu katak, cacing, tanah, juga ikan. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, terus nomor berapa sekarang? Nomor yang kelima. Yang terakhir ya, berkenaan dengan alga. Oke, baik. Nah, berbicaranya alga, teman-teman, ini dia termasuk ke dalam kingdom protista. Perlu diingat ya, protista itu kan ada 3 ya. Ada protista yang mirip jamur, ada protista yang mirip hewan, protozoa,
ada protista yang mirip tumbuhan, yaitu alga. Nah, di sini diminta alga gitu ya, kingdom protista. Oke, pertanyaannya Rhodophyta katanya. Rhodophyta yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kosmetik, dan farmasi. Oke, adalah apa? Baik, kita akan singgung alganya terlebih dahulu, teman-teman, konsep alganya. Nah, di konsep nomor 1, teman-teman, berbicara alga, alga itu dia bagian dari kingdom protista, tadi sudah disebutkan ya. Alga itu dia termasuk ke dalam golongan Talopita, teman-teman. Perlu diingat bahwa disebut sebagai Talopita itu di mana struktur tubuhnya itu dia tidak dapat dibedakan mana akar, mana batang, mana daun gitu ya. Jadi strukturnya masih sama. Nah, yang bersifat autotrof berarti dia memiliki klorofil untuk proses berfotosintesis. Nanti tubuhnya itu ada uniseluler soliter, ada uniseluler berkoloni, jadi ada satu sel yang sendirian gitu ya. Ada satu sel tapi berkoloni gitu ya. Ada juga yang multiseluler, ada yang terdiri dari banyak sel gitu ya. Nah, ciri yang selanjutnya teman-teman dari alga ini dia inti selnya diselubungi oleh membran. Makanya dia disebut sebagai organisme eukariotik gitu ya. Jadi protista itu memang kingdomnya semuanya sudah eukariotik gitu. Memiliki kloroplas, makanya dia disebut sebagai organisme autotrof, bisa membuat makanan sendiri gitu ya. Memiliki pirenoid, dalam kloroplasnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan gitu ya. Oke, nah ini dia kelompok dari alganya sendiri. Nanti ada alga hijau, chlorophyta, alga keemasan, chrysophyta, alga coklat, phaeophyta, dan alga merah rhodophyta. Gitu ya, ini dia berkenaan dengan alga dan ciri-cirinya juga contoh-contohnya. Alga hijau dia pigmen dominannya klorofil A dan klorofil B, jelas ini mah ya. Nah, pada klorofil ditemukan pirenoid, ini tempat penyimpanan cadangan makanannya. Dinding selnya dari selulosa, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, gitu ya, dan juga minyak, uniseluler, multiseluler, habitatnya di air laut dan sebagian besar air tawar, gitu ya. Contohnya, dia juga disebut sebagai tumbuhan perintis. Jadi yang pertama kali ada, baru organisme lain muncul, gitu ya. Ada Chlamydomonas gitu ya. Ini contoh-contohnya ada Chlorococcum, ada Chlorella, ada Polpox gitu ya, ada Spirogyra. Ini dia. Sedangkan alga kemasan atau Chrysophyta nanti pigmen dominannya itu dia bukan klorofil tapi karoten. Makanya keemasan gitu ya, berupa santopil atau keemasan. Dinding selnya dia mah hemiselulosa dan silika, juga di dalamnya terdapat pektin. Menyimpan cadangan makanannya itu dalam bentuk leukosin dan juga minyak. Ada yang uni, ada yang multi, sama ya, habitat air laut dan sebagian besar juga air tawar. Ada Acromonas, ada diatom, ada Fusarium, Navicula, dan selainnya. Terus alga coklat atau Phaeophyta dia pigmen dominannya itu karoten. Jadi teman-teman karotennya itu berupa pukosantin. Jadi alga ini dibagi berdasarkan namanya itu dikarenakan pigmennya. Jadi kenapa disebut chlorophyta? Ada klorofil gitu ya. Gitu. Kenapa Chrysophyta di dalamnya banyak santofil? Kenapa disebut Phaeophyta? Di dalamnya itu banyak pukosantin gitu ya, coklat. Nah, ada uniseluler, ada multiseluler. Dinding selnya itu dia dari pektin dan algin. Menyimpan cadangan makanannya itu laminaria gitu ya, dalam bentuk laminarin. Di dalamnya ada glukosa dan juga lemak gitu. Habitat di air laut terutama di beriklim dingin kalau yang alga coklat gitu ya. Memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun. Nah, kalau yang ini sudah mirip tumbuhan nih gitu ya. Dapat mengapung dan memiliki gelembung udara. Adanya gelembung udara akibatnya kelompok dari alga coklat itu dia bisa mengapung gitu ya. Contohnya adalah turbinaria gitu ya, sargassum, terus laminaria. Ini besar-besar ini ya, suka ditemukan di laut ini. Terus yang terakhir alga merah atau rhodophyta. Kenapa disebut rhodophyta? Sebab di dalamnya banyak pigmen dominan picobilin dari jenis picoerythrin. Ingat, picoerythrin, eritrosit, eritrosit juga merah ya. Gitu. Nah, kalau yang ini rhodophyta alga merah, dia memiliki picoerythrin. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung florid gitu ya.
kebanyakan multiseluler, dinding selnya selulosa dan juga pektin, habitat di air laut dalam. Beberapa digunakan sebagai untuk pembuat agar-agar. Nah, agar-agar itu kebanyakan dibuat dari alga merah, teman-teman, atau rhodophyta, gitu ya. Ada sema, ada gelidium, gitu, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh alga yang dimanfaatkan dalam makanan bisa, kosmetik, farmasi, gitu ya. Nah, kalau chlorella dia bisa protein tinggi, berarti makanan ini. Ulva, terus Caulerva, dan yang Enteromorpha dia sebagai sumber sayuran. Jadi bisa dimakan juga berarti ya. Di atom, nah, di atom ini dia sisa cangkangnya itu bisa dijadikan membentuk tanah diatim yang digunakan sebagai bahan peledak gitu ya. Campuran semen atau bahan penggosok. Nah, dan juga bahan isolasi dan pembuatan saringan. Ini peran dari diatom. Terus laminaria menghasilkan asam alginat. Nah, asam alginat ini dia sebagai bahan di dalam pengentalan pada industri makanan. Contohnya pembuatan es krim gitu ya. Nah, pengentalnya itu asam alginatnya itu dari laminaria gitu ya. Bahan pelekat juga bisa dari industri pabrik gitu ya. Terus kosmetik, tekstil dan obat-obatan atau farmasi. Jadi bisa gitu ya laminaria. Terus cat juga boleh gitu. Terus SMA, terus ada juga gelidium dia dimanfaatkan dalam proses pembuatan agar-agar gitu ya. Atau juga pembuatan campuran dalam kue kering. Nah, itu dia konsepnya. Maka rhodophyta yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan kosmetik dan farmasi adalah ini dia rhodophyta gitu. Rhodophyta tuh ada sema, ada gelidium gitu kan ya. Ada sema, ada gelidium. Itu dia berbicaranya Rhodophyta gitu ya. Nah, teman-teman, ini sebetulnya mah kalau berbicaranya keseluruhan, ini saya kotakin itu maksudnya kalau berbicaranya keseluruhan ini juga bisa dimanfaatkan untuk proses dimanfaatkan oleh manusia. Namun yang diminta adalah kelompok dari Rhodophyta. Berarti kalau Rhodophyta tadi sudah ya SMA dan Gelidium ini dia nomor satu dan nomor 3 gitu ya, nomor satu dan nomor 3. Nah, spirulina dia termasuk ke dalam apa namanya cyanobacteria alga biru. Sedangkan chlorella dia termasuk ke dalam alga hijau. Nah, ini dia mana chlorella? Nah, ini dia chlorella alga hijau. Jadi yang diminta Rhodophyta 1 dan 3. 1 3 itu 1 2 3 A, 1 3 B berarti ya. Nah, jawabannya adalah B 1 dan 3 yang termasuk ke dalam Rhodophyta. Gitu ya. Oke, itu saja teman-teman di soal nomor berapa 5 ini ya. Soal nomor 5. Oke, kita akan lihat ke soal selanjutnya. Ini dimintanya Rhodophyta ya. Oke, soal nomor 5. Udah beres. Nah, setelah itu kita masuk ke yang terakhir yaitu kami ucapkan terima kasih gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan soal-soal latihan ini gitu ya. Silakan bisa teman-teman pelajari ulang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami juga sudah membuat banyak pembahasan soal dan materinya di video-video sebelumnya. Silakan bisa berkunjung di channel YouTube kami gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.